Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan bersama-sama belajar materi prakarya dan kewirausahaan tentang pengolahan makanan awetan hewani. Kira-kira apa saja ya yang akan kita pelajari di sini? Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan membacakan dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.8. Menganalisis sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. HD 4.8. Mengolah makanan awetan dari bahan pangan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama, memahami pengertian pengolahan makanan awetan hewani, menganalisis jenis makanan awetan hewani, mengidentifikasi sistem atau teknik pengolahan makanan awetan hewani. Berikutnya, menganalisis perencanaan pengolahan makanan awetan hewani dan mengklasifikasikan pengemasan makanan awetan hewani. Dan ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pengolahan makanan awetan hewani. Kemudian jenis makanan awetan hewani, teknik pengolahan makanan awetan hewani, perencanaan pengolahan makanan awetan hewani, dan pengemasan makanan awetan hewani. Yang pertama adalah pengertian makanan awetan hewani. Makanan awetan dari bahan hewani merupakan makanan dari sumber daya hewan yang telah melalui proses pengawetan, baik menggunakan bahan alami atau kimia buatan. Berikutnya pengertian pengolahan makanan awetan hewani. Pengolahan makanan awetan hewani adalah suatu metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah yang berasal dari sumber daya hewan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis makanan awetan dari bahan hewani. Yang pertama ada dendeng. Dendeng ini merupakan daging yang dipotong tipis-tipis. Kemudian udang ebi. Udang ebi ini adalah produk makanan awetan yang berbahan baku udang yang diolah dengan cara dikeringkan. Berikutnya ikan asin. Ikan asin menggunakan dua metode pengawetan, yaitu penambahan garam dan pengeringan. Berikutnya adalah mentega. Pengolahan makanan awetan hewani seperti mentega ini berasal dari susu, kemudian susu difermentasi sehingga menjadi krim. Selanjutnya sosis. Sosis terbuat daging ayam atau sapi yang digiling halus dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Telur asin. Telur asin adalah makanan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan atau diberi garam berlebih. Biasanya yang digunakan adalah telur bebek. Keju. Keju berasal dari susu sapi atau kambing yang difermentasi oleh jamur. Nugget ayam. Nugget ayam adalah salah satu makanan awetan hewani hasil olahan ayam. Bahan bakunya adalah potongan daging ayam, tepung-tepungan, dan bumbu-bumbuan. Berikutnya bakso. Bakso umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Tapi ada pula bakso yang terbuat dari ikan, daging ayam, ataupun udang. Baik, selanjutnya kita akan membahas teknik pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Ini adalah mengolah makanan dengan bantuan cairan. Kemudian teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Ini adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai teknik pengolahan ini. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Di sini terdiri dari 5 teknik. Yang pertama adalah teknik boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Kedua, teknik poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih dengan menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Berikutnya, teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit.
yaitu setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil secara perlahan. Berikutnya adalah teknik stewing, adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Selanjutnya, steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan mengukus. Berikutnya, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Di sini terdiri dari 5 teknik. Yang pertama ada deep frying, adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak. Berikutnya, shallow frying, adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Roasting adalah teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Berikutnya, baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Kemudian, grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas, grill, atau di atas pandadar teflon yang diletakkan di atas perapian. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip pengawetan bahan makanan. Yang pertama adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Prinsip pengawetan dengan suhu tinggi dapat diterapkan misalnya pengeringan alami menggunakan sinar matahari, atau bisa juga pengeringan buatan dengan menggunakan oven, serta menggunakan asap yang biasa disebut dengan pengasapan. Yang kedua adalah pengawetan dengan suhu rendah. Pengawetan dengan suhu rendah ini dapat diterapkan dengan cara membekukan bahan pangan hewani. Nah, teknik ini biasa dilakukan menggunakan kulkas atau freezer. Berikutnya, iradiasi. Prinsip pengawetan makanan hewani menggunakan iradiasi, yaitu memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Iradiasi berguna untuk mengurangi pembusukan dengan cara membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan makanan menjadi tidak awet. Yang keempat adalah blanching. Blanching merupakan suatu cara pemanasan pendahuluan yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Contoh blanching misalnya mencelupkan sayuran atau buah dalam air mendidih selama 3-5 menit atau mengukusnya selama 3-5 menit. Berikutnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi ini merupakan suatu proses pemanasan bahan pangan sampai suatu suhu tertentu untuk membunuh mikroba patogen atau penyebab penyakit. Misalnya, pasteurisasi susu dilakukan pada suhu 61-63 derajat Celcius selama 30 menit. Dan pasteurisasi sari buah dilakukan pada suhu 63-74 derajat Celcius selama 15-30 menit. Berikutnya adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya. Spora-spora bersifat tahan panas, maka umumnya diperlukan pemanasan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Pemanasan dengan sterilisasi komersial umumnya dilakukan pada bahan pangan yang sifatnya tidak asam atau berasam rendah seperti daging, susu, telur, dan ikan serta beberapa sayuran seperti buncis dan jagung. Bahan pangan berasam rendah mempunyai resiko untuk mengandung bakteri Clostridium botulinum yang dapat menghasilkan racun yang mematikan jika tumbuh dalam makanan kaleng. Berikutnya adalah fermentasi. Proses fermentasi adalah proses pengolahan makanan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam atau alkohol untuk menghasilkan produk dengan karakteristik flavor dan aroma yang khas. Contoh produk pangan fermentasi ini bermacam-macam, mulai dari produk tradisional misalnya tempe, tauco, dan tape sampai kepada produk yang modern misalnya salami dan yogurt. Kemudian yang terakhir adalah pengawetan dengan bahan kimia. Prinsip pengawetan dengan bahan kimia dapat diterapkan menggunakan bahan alami seperti asam, garam, dan gula.
Selanjutnya, kita perlu mengetahui komponen apa saja sih dalam perencanaan usaha makanan awetan hewani ini. Yang pertama adalah deskripsi usaha. Deskripsi usaha penting karena bisa menjelaskan kepada pihak yang terkait mengenai penjelasan usaha yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua, strategi marketing. Nah, strategi marketing ini berfungsi agar produk atau jasa yang dihasilkan dapat diterima di pasaran. Yang ketiga adalah riset pasar. Riset pasar salah satunya yaitu mempelajari selera konsumen. Dengan demikian, produk yang akan dihasilkan dapat mudah diterima oleh pasar. Yang keempat adalah proses produksi. Nah, komponen yang sangat penting yaitu mengimplementasikannya pada kegiatan proses produksi ini. Yang kelima, pemantauan produk. Pemantauan produk seperti seberapa besar produk tersebut dapat diterima di pasaran, sehingga diketahui kekurangan produk yang kurang disukai oleh pasar untuk segera dilakukan perbaikan. Yang keenam adalah manajemen operasional. Manajemen operasional ini meliputi pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas, pengaturan peralatan untuk proses produksi, dan penggunaan bahan baku. Yang ketujuh adalah estimasi biaya. Perhitungan biaya sangat penting untuk memperhitungkan laba dan rugi. Perencanaan usaha yang matang itu dapat memperkirakan besaran biaya yang akan dikeluarkan. Jika biaya tersebut terlalu besar, maka bisa dicarikan solusi lain agar biaya dapat ditekan. Komponen yang terakhir yaitu evaluasi atau meninjau ulang dari keseluruhan komponen perencanaan yang telah dilakukan, apakah usahanya sudah berhasil atau belum berhasil. Pembahasan yang tidak kalah penting yaitu mengenai pengemasan makanan awetan dari bahan hewani. Kemasan makanan ini berfungsi menjaga agar produk tetap higienis, awet, mudah dikonsumsi, dan mudah didistribusikan. Kemasan ini juga berfungsi untuk penanganan, distribusi, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Ada 3 jenis kemasan. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan produk. Kedua ada kemasan sekunder. Ini adalah kemasan kedua yang berisi kemasan primer. Berikutnya ada kemasan tersier. Kemasan tersier ini adalah kemasan yang banyak diperuntukkan sebagai kemasan transport. Berikut merupakan ilustrasi gambaran mengenai kemasan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya kita akan membahas pemasaran langsung makanan awetan hewani. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba yang direncanakan. Nah, strategi yang perlu dilakukan saat melakukan pemasaran langsung ini adalah 4P, Product, Price, Place, dan Promotion. Yang pertama adalah produk. Ada sebuah barang atau produk yang akan dipasarkan. Price ini adalah harga yang tercantum pada produk tersebut, dan place terdapat tempat yang bersedia untuk melakukan kegiatan promosi, dan promotion itu barulah kegiatan promosi dapat dimulai jika sudah memenuhi strategi. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.